Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi kepada channel Terapis Tangguh. Kali ini kita akan membahas tentang okupasi terapi. Sebelum kita membahas tentang okupasi terapi, di sini saya ditemani oleh teman saya atau rekan saya yang dari okupasi terapinya langsung. Ya. Boleh dikenalkan namanya? Saya Tika Hayu Karina, jadi saya seorang okupasi terapis. Iya. Jadi selama ini sih menangani di bidang pediatri atau anak-anak. Sebelumnya lulusan dari mana, Ibu? Lulusannya saya waktu itu lulusnya tahun 2017. Itu lulusan Politeknik Kesehatan Surakarta atau Politeknik Surakarta. Itu di Surakarta ya, dan itu waktu itu sih kan saya D3 terus lanjut lagi sih D4. Oh, berarti terakhir lulusan D4 ya? Nah, terus setelah itu tuh kayak kuliahnya itu apakah ada jenjang yang lebih tinggi lagi atau tidak? Kalau untuk OT sendiri ya? Iya. Kalau untuk OT di Indonesia sementara masih D3 sama D4 sih. Ya, jadi belum ada S1-nya ya buat di Indonesia. Belum. Mungkin ya D4 itu karena lebih keterapan kan. Mungkin kalau misalnya mau ke jenjang S2 gitu lebih ke luar negeri. Belum ada sih, Pak. Kalau TW udah ada belum sih? Ya, kalau TW ya masih ada sebatas S itu di D4 juga sama sih. Ya, berarti. S1-nya masih belum ada di Indonesia. Ya, sama. Kalau hal yang menarik ketika Ibu masuk ke dari lulus sekolah terus ke okupasi terapi itu apa? Hal yang membuat Ibu jadi kayak mau masuk OT. Ya. Sebenarnya awalnya nggak tertarik sih, Pak. Dulu sih semua tes diikutin dan kebetulan yang lulus 2 di OT itu sama ada pilihan ketiga waktu itu PTN di sini di Lampung. Cuman waktu itu kayaknya lebih tertarik ke OT sih. Maksudnya karena waktu itu pilihan 3 karena dan itu juga setelah cari tahu searching kayak gitu kayaknya lebih tertarik ke OT karena kan lebih ke apa ya? Lebih ke analisis, lebih ke karena saya belajarnya tuh tipenya lebih ke hafalan. Kan kalau OT tuh materinya kayak gitu kan. Jadi kayaknya lebih bisa diikutin gitu walaupun memang lebih suka menghafal gitu ya. Maksudnya lebih ke pemahaman, hafalan tidak ada menghitung gitu kan. Jadi lebih mungkin bisa sih masuk ke situ gitu. Karena memang nggak ada pilihan yang lain gitu. Iya. Sebelumnya tahu dari OT dari mana? Waktu itu, kenapa kan dari pilihan di PTN itu kan kenapa milih OT jadi ada di bagian pemilihan itu? Waktu itu sih semua dicobain ya, Pak. karena nggak tahu banget passionnya. Maksudnya kayaknya masalah kebanyakan orang sih pasti bingung gitu. Bukan, kalau menurut aku sih lebih kayak ke pendidikan di Indonesia sih. Jadi kayak pencarian bakatnya itu lebih kayak kurang, jadi kayak lebih maksimal. ke dituntut semua mata pelajaran gitu. Apalagi kayak misalnya aku IPA, sebenarnya yang nggak oke juga sih di IPA, cuma masuk IPA gitu. Dulu itu kedinasan diikutin, PTN diikutin, terus swasta nggak sih, waktu itu mandiri. Terus waktu itu kenapa sempat kepikiran milih ikut OT karena pertama tuh pernah ada anaknya teman bapakku itu dia fisioterapi sih. Terus malah merekomendasikannya malah OT karena kan fisioterapi mungkin udah banyak ya maksudnya mungkin OT prospeknya katanya sih lebih bagus. Terus sama terapi bicara sih waktu itu. Terus aku juga ada temennya kakakku juga OT juga kebetulan, teman satu SMA dan juga merekomendasiin, jadi kayak ada 2 orang waktu itu yang merekomendasiin. Terus ya udah apa salahnya dicoba kan. Terus negeri juga waktu itu, dan memang aku nyobanya pilihan pertama OT, pilihan kedua terapi bicara. Terus masuknya pilihan pertama waktu itu juga ikut tes tulis, nggak sempet ikut yang rapat kan ada. Ada rapat juga ya? Apa sih namanya, kayak undangan sih dulu. Saya lewat dari namanya itu ya. Waktu itu aku ikut yang tulis. Berarti tahu dari temennya itu yang visio itu ya? Maksudnya aku sih coba-coba aja. Awal kan banyak kan yang kayak kita juga terapis bicara itu kayak awalnya kurang ngerti, jadi setelah baru mendalamin di situ ketika kuliah baru kayak kayak gini ya gitu ya. Itu pun waktu itu kuliah masih denial banget sih, Pak. Maksudnya masih belum banget siap buat jadi okupasi terapis. Masih ngawang banget apa kayak gitu. Mungkin masih tahu tapi nggak, implementasinya tuh masih kurang gitu sih. Berarti kayak
salah satu dari hal yang menarik buat masuk okupasi terapis itu kayak oh ternyata bidang kerjanya masih luas kayak gitu ya. Terus prospeknya masih bagus. Terus kan waktu itu juga pasti searching kan di maksudnya kita kenapa riset gitu ya? Kayaknya menarik nih kayak gitu. Maksudnya dari riset itu maksudnya kita searching di internet gitu kayaknya menarik dan masih jarang kayak gitu. Itu sih Pak. Nah buat okupasi terapis itu kayak hal kerjanya bisa di mana saja sih? Kerjanya yang pertama bisa di rumah sakit, bisa rumah sakit umum atau rumah sakit jiwa. Oh bisa rumah sakit jiwa juga? Bisa rumah sakit jiwa. Jadi kita mungkin di rehabilitasinya ya. Kalau di rumah sakit kan kalau di fisik rehabilitasi medisnya. Terus biasanya di rumah sakit itu juga ada tumbuh kembangnya juga gitu, bisa masuk. Terus di RSJ juga kita masuk ke rehabilitasinya. Jadi berarti ke vokasionalnya. Rumah sakit RSJ, rumah sakit terus jiwa, klinik tumbuh kembang, bisa juga pusat rehabilitasi kayak yang fisik dan lain-lain gitu. Tapi jarang sih, kebanyakan anak sih biasanya ya kalau klinik. Terus bisa ke sekolah juga, sekolah khusus, sekolah SLB atau inklusi. Terus juga ada juga sih Pak yang kayak di rehabilitasi industri sekarang tuh. Tapi bagaimana? Tapi jarang sih Mas Yan. Ada jadi kita ya masuknya ke rehabilitasi tetap. Jadi kan kalau misalnya kalau K3 tahu kan yang K3 itu kan lebih ke pencegahan kan di industri misalnya gimana supaya tidak ada kejadian gitu. Kalaupun misal ada kejadian kan bagaimana cara rehabilitasi biar dia misal udah di masuk medis nih udah keluar terus kita masuk bisa direhab di OT jadi gimana bisa kembali lagi ataupun kita kasih program gitu gimana supaya tetap bisa mandiri dengan misalnya dia tergantung ininya kan dia sakitnya apa kayak gitu kondisinya gimana nanti kita bisa atau bisa kembali ke kerjaannya lagi tapi dimodifikasi diadaptasi. Nah itu biasanya kita hubungannya juga sama yang punya pabrik itu jadi nggak cuman sama lebih susah sih kan dan juga masih jarang sih OT yang masuk ke situ tapi bisa masuk ke situ juga bisa. Home visit juga bisa ya. Tapi kayak lebih terkendala sama alat karena itu ya? Iya, kalau home visit itu kalau saya pribadi sih Pak, home visit itu kendalanya pertama media karena OT kan maksudnya nggak terbatas ya medianya nggak itu aja bisa apa aja gitu. Cuman kalau misalnya kayak gini kan udah ada jadi kita bisa pakai gitu. Cuman kalau visit itu lebih harus bawa dan kadang nggak itu aja kan ada yang besar gitu ya jadi kendala buat mungkin kalau misalnya di rumah pasiennya di kliennya ada mungkin bisa gitu cuman kalau nggak ada itu kadang ini sama mungkin biasanya kalau anak-anak kalau visit anak-anak itu kurang fokus biasanya kalau di rumah misalnya lebih misal manja tuh sama orang tuanya gitu jadi kayak banyak faktor yang ini gitu kecuali kalau disiapkan bisa jadi habitnya gitu ya. Cuman mungkin ada plusnya juga sih bisa maksudnya kita tahu misal di rumah tuh harus gini gitu habitnya kebiasaan seperti ini kebiasaan buruk-buruknya jadi kayak kita ubah jadi kita bisa edukasi ke orang tua tuh lebih real harusnya gimana cuman ya kendalanya ada juga kendalanya pasti banyak setiap kayak kita di manapun tempat kerja pasti ada kendalanya ada plus minusnya sih nah jadi kayak sebelum kita jauh lebih kesana lagi kayak apa sih okupasi terapi itu? Oh iya belum ya belum ke OT. Kalau OT secara luasnya ya Pak maksudnya definisi luasnya itu tuh jadi salah satu layanan di bidang kesehatan ya tentunya pelayanan di bidang kesehatan jadi untuk individu yang punya keterbatasan fisik sama mental jadi dengan keterbatasannya itu gimana si individu ini tetap bisa mandiri melakukan aktivitas sehari-harinya tuh tetap mandiri tidak tergantung dengan orang lain. Nah biasanya itu kita pakai aktivitas maksudnya modalitasnya aktivitas yang bertujuan yang bermakna bagi si klien. Jadi kita kayak contohnya client center jadi maksudnya sesuai kebutuhan klien gitu dan biasanya di 3 area produktivitas self care atau aktivitas sehari-hari yang ketiga itu leisure pemanfaatan waktu luang. Nah kebayang nggak Pak masih bingung nggak? Iya sih banyak banget juga ya ternyata ya. Jadi memang kalau sesuai definisinya tuh agak bingungin sebenarnya. Kalau misalnya mau
di real kan atau di analogikan tuh misalnya pasien ada klien misalnya dia punya keterbatasan fisik ya, maksudnya kita bahas yang fisik gitu, kita tuh gak ada pola tertentu sih Pak, kita lihat dia kebutuhannya apa, kayak gitu. Misal fisik dia misalnya stroke atau misalnya fraktur gitu, sebelumnya dan usianya usia produktif gitu, produktivitas tuh jadi kayak tujuan kita produktivitasnya misalnya dia gitu. Dia misalnya pekerjaannya seorang ibu rumah tangga atau misalnya pekerjaannya seorang kantoran atau misalnya pekerjaannya seorang itu kita sesuaikan sama misalnya pekerjaannya. Dia misalnya nih butuh dengan kondisi gitu, kayak gitu dia mau balik ke kerjanya misal, atau misalnya ke self care-nya pekerjaan aktivitas sehari-harinya. Nah itu kan beda-beda tuh tiap individu, jadi kita nggak bisa nyamaratakan. Jadi kita lihat dulu assessment maksudnya butuhnya apa gitu. Jadi dan itu juga kita pakai modalitas aktivitas bermakna, jadi harus bermakna bagi pasien. Jadi kita nggak bisa nentuin harus aktivitas ini ya kayak gitu. Jadi kita harus diskusi juga. Nah kalau di fisik, kalau misalnya pasien klien yang nggak ada gangguan kognitif ya, itu enaknya kita bisa sharing programnya mau apa kayak gitu kan Pak. Kalau di anak kan nggak bisa, maksudnya kita mau anaknya gitu. Itu. Nah uniknya kalau di OT itu, yaitu jadi kita pakai kata kuncinya sebenarnya aktivitas bermakna atau bertujuan. Nah kita kalau Pak Adi lihat di buku itu, kalau kita pasti pakai aktivitas kan, maksudnya terapinya tuh pakai aktivitas gitu. Jadi kayak bertujuan, kenapa sih ngelakuin ini gitu. Kayaknya setiap terapis juga melakukan itu dengan tujuan. Jadi maksudnya tapi kalau kita lewat aktivitas. Nah kalau misalnya sebenarnya kalau hidup kita sehari-hari itu kan 3 area itu kan Pak. Maksudnya produktivitas itu kayak pekerjaan kita nih, lebih ke identitas kita gitu, kayak kita nih terapis. Jadi kayak produktivitas kita sebagai terapis, terus jadi sehari-hari ya kita bekerja, terus sehari-hari ya kita mengurus diri kita, makan, mandi dan lain-lain gitu. Dan juga misal kayak belanja tuh termasuk belanja, terus kayak mengatur makanan, terus yang ketiga tuh pemanfaatan waktu luang. Jadi kalau misalnya kita ada waktu luang kayak misalnya di sini Pak Adi ngobrol sama teman, atau misalnya setiap orang beda-beda, pokoknya hal yang menyenangkan atau kayak hobi kayak gitu. Jadi udah mencakup sih sebenarnya 3 area itu. Jadi sebenarnya luas banget kan itu. Makanya ketika dijabarin definisinya panjang juga ya gitu panjang, ya. Makanya kadang OT itu maksudnya kayak terlalu luas gitu loh Pak. Jadi kadang-kadang orang itu bingung maksudnya. Kalau kayak terapi wicara kan orang terapi wicara tanpa harus dijelaskan tahu itu di area bicara. Kadang juga ada beberapa yang kurang mengerti kayak. Gitu. Jadi tapi enggak maksudnya setiap terapis pasti kayak setiap orang tuh pasti punya kayak apa sih kayak gini kayak bagaimana cara melakukan pasti tapi punya. Udah ada gambaran sedikit seenggaknya kan, maksudnya bicara tentang bicara. Kalau tantangan di kita di OT itu masih ngawang banget Pak, maksudnya kayak orang awam terapi okupasi, apa itu okupasi gitu. Jadi kayak bener-bener harus dijelasin pun belum tentu paham. Kadang belum ngerti juga kadang. PR-nya tuh lebih di situ ya. Benar. Jadi kayak kenapa sih harus dilakuin terapi okupasi kayak gitu? Kenapa manfaatnya apa, pentingnya apa kayak gitu. Kadang ada beberapa orang tua yang belum kayak kurang menerima seperti itu kayak kenapa dilakuin ini, padahal kayak anaknya cuma butuh TW, padahal kan bener. itu berkesinambungan dengan bicara juga. Terus kayak penanganan terhadap pasien atau klien, ada apa aja? Kalau ini kita langsung masuk ke anak pediatri atau gimana? Atau bisa coba satu-satu dulu kayak anak. Kalau selain misalnya, anak ada apa aja? Kalau di kita tuh biasanya pertama anak ya pediatri. Tuh yang kedua tuh individu dengan gangguan fisik. Itu yang dewasa misalnya kayak stroke, terus kayak habis fraktur patah tulang, bisa juga LBP, terus bisa juga namanya TBI, SCI kayak gitu. Kalau yang habis kecelakaan kayak gitu biasanya kan perlu rehabilitasi kan. Berarti banyak juga ya. Iya banyak, lumayan sih Pak. Cuman balik lagi ke ini juga kayak harus lebih banyak edukasi ke banyak orang supaya kayak lebih tahu okupasi terapi itu apa. Cuman emang kalau sekarang di Indonesia emang lebih banyak lapangan kerjanya, dan OT itu lebih tersebar di anak sih, di area pediatri.
Kalau di jiwa juga ada di rumah sakit jiwa sih, kan itu di rehabilitasinya. Cuman kan lebih kalau anak kan di rumah sakit ada, di klinik juga banyak kayak gitu, lebih banyak kayak gitu. Nah sekarang kayak masuk ke pediatrinya, kayak apa saja sih yang ditangani dalam hal pediatri kayak gitu? Kalau dalam hal pediatri ya sama sih Pak. Jadi tujuan kita tuh, jadi gini, tadi balik lagi ya ke okupasi. Ya, jadi okupasi terapi. Kalau misal tadi kan kalau teorinya agak-agak susah dimengerti ya Mas Yan. Jadi kayak gampangnya dari kata okupasi itu sebenarnya hal-hal yang menyibukkan kita gitu loh Pak. Jadi kayak bisa hobi, kayak rutinitas kayak kita. tadi itu kayak produktivitas, self care sama leisure gitu. Jadi dari kata itu gitu, kalau misalnya bingung gitu kata kuncinya di situ, dan setiap individu tuh beda kayak tadi. Misal kalau Pak Adi nih, misal setiap klien orang dengan pekerjaannya yang berbeda pasti. Nah itu produktivitas, nah itu okupasi, itu yang disebut dengan okupasi gitu. Misal Pak Adi ya, Pak Adi misal seorang terapis, misalnya Pak Adi punya keterbatasan nih ya misal. Nah itu terus Pak Adi pengen nih misalnya gimana cara dengan keterbatasan itu Pak Adi masih bisa menerapi. Nah itu bisa kita latih gimana caranya. Terus mungkin bisa dengan adaptasi alat juga, atau mungkin bisa dengan adaptasi lingkungan kayak gitu. Nah untuk anak-anak produktivitasnya itu karena kan kita nggak bisa ini kan, nggak bisa dengan, maksudnya karena kalau orang dewasa tuh kan macam-macam, identitasnya kan udah banyak gitu, pekerjaannya udah banyak gitu. Cuman kalau anak-anak hampir pasti kan bermain, ya kan, maksudnya belum punya yang spesifik dia apa-apa kan belum, tapi kalau bermain kan udah pasti kan, maksudnya memang produktivitas anak bermain gitu. Jadi kita pakai, kenapa kita makanya kan pasti OT tuh identitasnya cuma main gitu. Jadi kebanyakan orang tua cuma main-main aja kayak gitu. Tapi ada alasannya gitu. Jadi kenapa? punya tujuan Nah itu tadi aku bilang. Jadi kita uniknya di situ pakai apa yang jadi okupasi seseorang, kita pakai modalitas buat terapi. Jadi uniknya OT itu di situ Pak gitu. Jadi kalau anak-anak ya kita pakai itu aktivitas bermain, dan dilihat umurnya juga ya. Mungkin sebelum preschool bisa pakai bermain. Cuman kalau udah 6 tahun atau 7 tahun ke atas kita udah mulai misal untuk ke sekolahnya, tapi kalau memang belum siap ya kita benerin dulu fondasi-fondasinya kayak gitu. Kalau misalnya nanti masuk ke usia sekolah kan berarti okupasinya sudah belajar, ya kan? Jadi kayak gitu. Jadi kita pakai itu, pakai modalitas apa sih namanya? Okupasi setiap orang. Jadi kita dengan bermain. Jadi tadi kan nanya penanganan anak kan, dengan bermain, pendekatannya bermain. Jadi kita gimana dengan bermain itu bertujuan, bukan bermain yang dia lari-lari gak jelas ya gitu, jadi bukan tanpa arah gitu ya, diarahin. Jadi gimana dia ikutin instruksi, terus misalnya gimana dia paham responnya. Biasanya kebanyakan kalau di sini datang responnya belum ada ya, kebanyakan ya Pak responnya, karena itu dia terapi. Iya makanya biasanya paling banyak sih responnya. Terus bisa juga kalau misalnya di sensori ya, misalnya dia terlalu sensitif atau terlalu hipersensitif bisa, mungkin terlalu takut, cemas dengan apapun input sensori bisa, atau mungkin malah yang hipo, yang cuek gitu, yang masih, yang kadang kayak dia sebenarnya misal ada kan anak di sini misal suka pukulin, nah itu sampai berdarah, tapi nggak kerasa gitu kalau itu sakit. Dia nggak itu kenapa seperti itu? Apakah dia nggak bisa merasakan sakit? Bisa jadi, tapi mungkin lebih dalam lagi ya kita. Bisa jadi harus di assessment dulu. Di assessment itu bisa jadi dia bagi orang, nah itu atau jadi kayak sensasinya dia menyenangkan kayak bisa gitu. jadi dia seeking, bisa jadi dia hipo karena bagi orang misal udah sakit kan, kita bisa merasakan sakit, apalagi sampai luka. Harusnya udah kan berhenti karena kita tahu sakit, tapi dia nggak tahu, tetap aja gitu. Apalagi kalau misalnya saat tantrum gitu, anak-anak kan gitu ya, itu salah satunya aja sih. Tapi kita perlu lihat lagi lebih lanjut kayak gitu. Nah itu misal kalau gangguan sensori itu bisa SI, pakai SI ya Pak ya. Tapi dilihat lagi, nggak semua juga kita harus pakai SI. Kadang-kadang OT di hati cuma seputar SI ya, padahal OT luas banget gitu. Nanti kalau misal kita lihat SI-nya nih oke nih, maksudnya nggak terlalu bermasalah, mungkin sedikit aja gitu, bisa kita komen dengan motorik. Mungkin Pak Adi tahu juga kalau di buku catatan aku sering kayak mengkombinasi gitu dengan motorik, jadi nggak selalu tentang sensori terus gitu, tentang motorik, tentang kognitif kayak gitu. Jadi misal ya itu disesuaikan dengan
disesuaikan dengan usia anak gitu. Dan kemampuan anak juga tentunya. Nah, berikutnya kayak apa namanya yang banyak ditanyakan sama orang tua sama terapis juga yang di luar okupasi, kayak kenapa sih OT dengan SI dibedakan, terus apa dan bedanya kayak gitu loh. Ya kebanyakan sih kayak gitu. Di klinik sendiri apa mungkin di luaran juga. Di luar banyak ya, maksudnya bukan di, makanya di Indonesia lah pokoknya yang udah kota maju pun banyak gitu. Tanya-tanya kenapa sih kok SI kan dia sama kan orang yang sama, kenapa kok ada nama SI?